kalau cover boy kan cowok semua. Kalau cover girl cewek semua. Kalau top guys itu cowok sama cewek digabung. Oh, oke. Enak dong. Itulah kenapa masing ke situ. Itu gitu lagi. Itu. Nggak tahu kan kalau main ke kamarnya finalis cewek malam-malam gimana? Itu dia sensor ya, bini gue ntar lihat. Yang kocak tuh ya dulu tuh waktu gue akhirnya memutuskan untuk menikah, kan gue akhirnya menanyakan alamat teman-teman kan. Zaman dulu kan kita masih pakai undangan kan. Jadi kayak gue bagi alamat dong gitu. Buat apaan gue mengirim undangan? Undangan apaan? Gue mau merit. Hah? Gitu. Iya, pasti pada nggak percaya Pin ya. Dapat tawaran pertama kali film tuh bareng sama bapak ini yang kita ditipu itu. Kita bahas ya. Hola, ketemu lagi nih di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi dan saya Jelantik Herlanti, and welcome to our Bedtime Story. Bapak ada keluhan apa Pak? Bapak nggak Kenapa lihat kayak sekarang dokter? saya? Kayak dokter. Tolong Bu Dokter. Ya. Gue kemarin ke apotik, nebus obat buat anak lu, anak gue juga, ya kan? Nanya gini, di sini ada banyak, di apotik itu ada praktek dokter. Nih ceritanya nih. Ini dokter apa ini? Dokter gigi, dokter ini. Dokter gila nggak ada di sini. Loh, kok bapak nyari dokter gigi? Itu dokter itu psikiater, gue bilang. Emang kenapa? Saya penyakitnya kejiwaan. Sakit jiwa. Aduh. By the way, seneng banget kita udah episode ke-51. 51. Alhamdulillah. Yes. Dan malam ini kita kedatangan bintang tamu yang awet muda. Gue curiga banget. Dia tiap malam nyemilin itu borak sama formalin. Formalin diginiin ya. Borak dicemilin. Nah, langsung kita panggilkan. Kita tampilnya Malvino. Malvino nama panjangnya siapa? Gue sendiri sih. Vin, nama panjang lo siapa? Coba. Nama panjang gue. Yang panjang banget. Nama gue yang asli mas, kalau secara beneran akte itu Malvino doang sebenarnya. Yang benar. Ada doang ya belakangnya? Pokoknya kita kayak Dik doang, kayak Bang Dik. Oh iya bener juga ya. Jadi hanya Malvino aja. Iya gitu. Terus mungkin kan kenapa ada embel-embel Fajaro, mungkin ketika kan gue lahir emang pagi-pagi Fajar. Gitu. Mungkin pas jalan pulang baru bokap gue sama nyokap gue mungkin baru inget, oh iya tambahin aja Fajaro. Gitu. Tapi udah tengah jalan. Percuma jadinya gitu. Jadi nggak masuk ke dalam akte. Tapi bener ya, gue tuh dari pertama kali ngeliat dia begini aja setelannya. Asli. Dan semua orang mengakui itu loh. Padahal kita kan main dari 50 tahun yang lalu. Gak 5 tahun juga sih. Ada suara-suara menggema gitu ya. Aduh, kayak bidadari apa ya? Kita kayak berasa ini loh, kayak dejavu gak sih? Kayak berasa gimana gitu yang ada penontonnya. Dari mana? Pondok Indah ya gitu. Cuma bedanya yang ini cantik-cantik nih. Ngeri betin. Terus Malvino, udah berapa lama tuh jadinya lo malang melintang di dunia entertainment ini? Kalau udah berapa lama sih yang Vino inget tuh pertama kali Vino iklan tuh kelas 5 SD. Oh wow. Tuh kalau nggak salah tahun berapa ya berarti? Oh iya gue inget lo anak ajaib itu. Iya. 98 kayaknya deh. Iya 98 Oke. Pokoknya dulu tuh ada iklan pertama gue tuh California Frozen Food sama California Pizza zaman dulu. Ya ampun, itu California Pizza udah nggak ada kayaknya sekarang. Dua-duanya udah nggak ada itu kayaknya. Gitu. Oh California Frozen Food masih ada ya? Yang tinggal dipanasin gitu. Oh itu lo iklannya. Itu gitu. Iklan pertama. Itu berarti dia mau banyak iklannya tuh. Iya berarti lo nyebur pertama kali tuh di iklan. Kalau nyebur tuh di kolam renang biasanya. Pinteran dia deh berarti. Beda ya sama yang berpengalaman sama yang kurang pengalaman. Bercanda. Iya pertama kali iklan. Oh gitu ya. Gitu. Nah itu lo kayak ditawarin kah atau gimana tuh prosesnya bisa sampai sedikit ada unsur pertemanan kayaknya nyokap gue deh dulu. Okay. Jadi dulu tuh kalau nggak salah inget ya. Jadi nyokap gue tuh kenal sama siapanya dari keluarganya Panasonic Gobel atau apalah gitu-gitu pokoknya. Nah, terus dia punya production house atau punya produk juga gitu-gitu. Terus kayak ini anak gue nih coba masukin deh gitu. Terus ternyata ya udah boleh lah, ya udah terus akhirnya kecemplung lah pertama kali di situ. Linknya kuat mami, ngeri. Tapi kalau link kuat nggak cakep juga percuma Pak. Ini kan link kuat juga cakep. Manfaat ya Bu ya. Emang gitu. bibit unggul. Iklan terus itu continuously apa lo sempet kayak keputus dulu. Jadi misalnya gue dulu iklan dulu terus kayak gue sekolah dulu lalu apa lagi gitu.
iklan-iklan dari kelas 5 SD itu iklan terus sampai SMP kelas 2. SMP kelas 2 itu dimasukin lah sama nyokap tuh ke majalah. Dulu kan ada majalah Aneka tuh. Yes, Aneka gitu. Aneka yes yang kalau kita cover boy. Nah, kalau cover boy. Gue kebetulan bukan cover boynya, Top Guest namanya. Oh, Top Guest. Kalau gitu. cover boy mode kalau enggak salah. Enggak, Aneka juga. Jadi Aneka tuh dulu punya 3. Dia levelnya beda sih, Top Guest. Cover boy sama, Bro. Cuma bedanya kalau cover boy kan cowok semua. Kalau cover girl cewek semua. Kalau Top Guest itu cowok sama cewek digabung. Enak dong. Itulah kenapa masing ke situ. Itu gitu lagi. Itu. Nggak tahu kan kalau main ke kamarnya finalis cewek malam-malam gimana? Itu dia sensor ya, bini gue ntar lihat. Sensor aja. Apa bini lu udah tidur? Aman. Oh gitu, dari Top Guest itu berlanjut terus tuh. Ada dari Top tawaran Guest, ini, belajar lagi iklan, terus baru masuk pertama kali sinetron tuh SMA kalau nggak salah. Gila. Judulnya Percikan dulu di SMA kelas berapa? Kelas 1, kelas 2 gitu. Gila, artinya lu mah awet muda banget, Vin. Lu tau gak yang seangkatan sama lu udah pada ompong giginya sekarang? Setua itu gue. Sampai lah gue dapat tawaran pertama kali film tuh barengan sama bapak ini yang kita ditipu itu. Kita bahas ya. Kita bahas ya. Itu gimana ya cerita 2000? Gue inget nih, tar lu gue inget. Itu 2001 deh kayaknya. Judulnya PH-nya Badai El Nino, apa-apalah begitu deh. Pokoknya gitu-gitu deh. Iya, gitu. El Nino Production atau apa. Kok salah itu deh. Iya, kita udah reading udah kalau film kan gitu ya. Udah pokoknya udah heboh deh. Serius banget. Tiba-tiba ngilang lu orangnya. Tapi sebenarnya asli. Tapi sebenarnya bro, yang paling bikin kita percaya itu adalah itu kan era setelahnya ADC persis masalah ya. Ya. Oh iya betul. Ya. 2001 ya dia. 2001 itu. Di saat film Indonesia yang tadinya sempat tidur, terus muncul ADC, jadi kan fresh lah. Meledak banget tuh. Euforia ya. Euforia banget, terus tiba-tiba kita ditawarin lah film ini kan. Jadi gua pertama. Lu masih inget gak skripnya? Apa kita bikin aja tuh film? Judulnya apa tuh film? Terus. Nah, pertama kali gue ketemu Adit tuh di situ. Nah, terus kita masih percaya aja ya. Reading, datang reading, terus bilangnya bakal syuting di mana, keluar negeri juga ya. Iya, di Bali, di mana. Iya, bayarannya mahal gini segala macam. Tapi lama-lama gue mikir, bayaran mahal ke Bali, keluar negeri, tapi kok makan aja kita bayar sendiri, makan sendiri. Iya bener. Gimana sih ceritanya nih? Gue bingung nih gitu. Sampailah kita reading hari keberapa ya? Ke-7 atau keberapa? Mulai sepi kan kantor kan? Iya, udah pada ngilang. Iya, mulai ngilang nih gitu. Datang ke kantor situ kok mulai sepi. Tadi rame, satu-satu krunya ngilang. Lama-lama kita pikir, ini jadi gak sih gitu. Terus akhirnya ngilang aja gitu ya? Udah bubar jalan. Itu gitu. Kantor kayaknya mungkin gak dibayar juga kali ya. Kayaknya gak dibayar emang. Iya gak dibayar kok gitu. Tapi kalian belum sempet tanda tangan apa-apa gitu, atau apa kayak udah sempet terima DP? Gue lupa. Atau belum gitu. Artinya memang kasus-kasus seperti itu udah terjadi dari dulu ya. Iya. Jadi di prank. Iya. Jadi prank tuh bukan baru sekarang ya. Dari dulu udah banyak yang di prank. Dan lebih reality show banget. Lebih real banget. Nah, ngomongin reality show, lu juga sempet nge-host reality show kan? Yes. Iya bener banget. Sama sama Simba. Sama lu ya. Tunjuk langsung. Tapi lucu loh, hari ini kita bisa amprokan gitu tiba-tiba pernah nge-host bareng gitu-gitu ya. Fit, lu mau gue pangku apa dipangku lu pilih? Lu pilih deh. Fitri, sini. Tutup matanya. Tutup mata mulu, pantesannya kan dapat pacar mulu. Pantesan aja zok mulu. Terus Vin, jadi udah apa tuh? Model udah, iklan udah. Tapi film akhirnya ada yang netes nggak tuh? Film setelah itu enggak setelah itu, justru malah film tuh ya sempat main film. Tahun terakhir sempat ada film beberapa, tapi bukan peran utama ataupun yang peran yang krusial banget lah. Enggak apa-apa, yang penting honornya dibayar kok. Alhamdulillah. Nah, lo kan berarti udah pengalaman lo tuh udah asem, garam, beling juga udah lo makan kali ya. Semuanya udah lo makan. Udah lumping gue ya. Jadi artinya lo kalau boleh milih nih, di antara semua bidang itu yang menurut lo paling enak kerjanya dan enak duitnya yang mana? Kalau ngomongin enak duitnya, zaman dulu tuh enak duit tuh iklan. Iya, zaman dulu ya, zaman dulu ya. Iya, karena dulu itu waktu gue kelas 5 SD itu, gue masih ingat kelas 5 SD itu. Nah, ini coba kita bahas nih iklan nih. Gue dapat honor tuh 750.000. Oke, kelas 5 SD. 5 SD itu berarti tahun 98. It means sekarang banget, Wak. Lo jangan so muda deh. Ini udah suaranya masuk doang. Tiba-tiba bilang tua. Enggak. Terus. Tambahin kopi.
Iya, makanya. Daripada lu masuk jengkolan. Terus. Nah, cuma bayarnya 750.000 tahun 98, berarti tuh nilainya berapa sekarang coba? Ya pokoknya tinggi lah. Matematika gue nggak pernah masuk. Iya, pokoknya zaman dulu tuh 750.000 tuh gede banget lah. Oke. Nah terus kalau zaman sekarang kan iklan kan ya masih ada aja yang nawarin harga 2 juta aja masih ada yang nawarin. Tuh, dengerin ya. Tuh. 1,5 tuh malah. Dengerin ya. Jadi memang gitu. sekarang jangan ngelihat kayak oh lo bintang iklan bayar lo di era-era tertentu mungkin katakanlah lo masih dapat ratusan juta. Bisa. Ya, realita gitu aja kita ngomong. Tapi sekarang ini ada loh yang nawarin 2 juta. 2 juta. Iya masih segitu. Juta, gitu ya. Karena emang terlalu banyak juga orang yang pengen berkecimpung di industri ini kan. Ini sebenarnya ini kalau yang gue tangkap nih teman-teman apotik ya, ini sebenarnya peran persatuan kayak artis sinetron Indonesia, Parsi atau peran Parvi atau peran untuk apapun lah. Itu ya paguyubannya ya. Iya, yang ngurusin legalnya apa itu sebenarnya sangat dibutuhkan dan diharapkan untuk membackup, untuk mengamankan hak-hak dan ininya seorang aktris atau talent. Gitu. Karena sebenarnya yang gue tahu semua itu dulu ya itu udah ada standarnya. Kalau lo syuting iklan only for TVC, ya betul. Itu platformnya apa ininya berapa standar bayarannya. Kalau lo cuman foto doang, foto print shoot ad. buat di print ad atau buat di billboard, itu berapa? Itu udah ada standarnya sebenarnya. Nah, mungkin karena talent baru juga banyak yang awam, tidak tahu menau, ditawarin duit kayaknya udah oke aja gitu. Padahal sebenarnya mungkin nih yang ditawarkan itu jauh dari yang harusnya lo bisa dapetin. Ya, bener gak sih? Ya. Karena ini bro, ini gue gak tahu pemikiran gue bener atau salah ya. Tapi yang gue baca tuh, kenapa mereka mau seperti itu? Karena mereka terlalu banyak iming-iming cerita, gue dulu figuran, gue dulu gak dibayar, gue dulu ini gitu loh. Jadi di mindsetnya mereka yang baru-baru itu adalah, oh itu jalan yang harus mereka tempuh. It means gak dibayar pun gak apa-apa. Oke. Gitu loh. Jadi jangan gitu juga loh, Pak. Akhirnya itu jadi celah untuk ya kasih mereka harga murah, mereka mau gitu. Dan ketika mereka mau ya kita gak di-calling. Aduh. Kamu kenapa ikutan nangis? Feel the same kan? Kalau kata anak sekarang relate calling sama horor makin turun. Kalau kata anak sekarang relate banget Kak gitu. Jadi itu tadi tentang iklan. Nah, seperti pertanyaan gue tadi, kalau lo boleh milih nih, lo udah ngerasain secara general deh, gak usah kita lihat dari satu scope kerjanya atau honornya, tapi secara general lo lebih mencintai yang mana? Apa lo sebagai model iklan atau model apapun itu, atau lo sebagai aktor atau host? Kalau misalnya kalau ditanya itu sih mungkin gue lebih senang jadi presenter sih, jadi host. Lo jadi lo sendiri soalnya. Karena ya kerjanya juga ya lo tau lah maksud gue kerja presenter tuh ya cuman berapa jam doang udah 1 hari gitu loh. Kalau kita syuting FTV sinetron kan kadang pagi itu pagi. Dan lo mesti acting, lo mesti jadi orang lain. Iya time gitu. frame-nya lebih jelas ya. Gitu jam 5:30 pagi lo udah tiba-tiba lo dibilang ayo naikin emosi. Gitu kan kayak effort banget gitu. Iya. Nah terus kan kalau presenter tuh kan mungkin bisa 1 hari gitu ya. Ya mungkin kalau emang rezekinya bagus bisa di 3 tempat. Pagi dapat, siang dapat, malam dapat. Asli gitu kan. Jadi kan ya much more practical lah gitu maksudnya. 20 tahun lebih nih teman-teman apotik, Malvino udah mempertahankan position dia sebagai seorang public figure. Susah gak sih bro? Susah bro. Sesusah itu ya Vin ya? Iya. Karena kan semua ada masanya ya. Persis golden era. Jadi ini ngomongin tentang golden era sih. Jadi ya lo pasti pernah ngerasain lah momen dimana lo ngerasa kayak wah job gue tuh nggak putus gitu, yang ada lagi. Dan ketika lo di masa itu mungkin secara pribadi lo memperlakukan orang lain ya mungkin masih bisa fine aja karena kita berangkatnya udah lama gitu, bukan yang baru gitu, bukan yang baru muncul tiba-tiba langsung naik gitu, karena kita berangkatnya dari bawah proses lama. Ketika kita di atas itu ya kita ketemu orang siapa aja kita bisa sangat welcome, kita bisa sangat ramah ketemu mereka. Even sekitar kita yang kita nggak kenal pun mereka datang ke kita masih bisa welcome gitu loh segala macam. Tapi kalau ketika golden moment itu hilang, lagi turun, atau sudah lewat lah atau katakan. Sudah lewat. Yang mungkin orang pada banyak nggak tahu itu adalah perlakuan sekitar itu banyak berubah.
Oh pasti itu. Gitu. Ada yang ngomong kan? Ada yang ngomong. Lu pulang aja deh, serem juga. Enggak apa-apa saya. Sini apa sih Fit, bantuin gue ngomong Fit. Deh. Kasihan tahu kameramen gue yang Jangan ntar aku curhat. Eh. Terus Vin. Gitu. Jadi perlakuan tuh dari sekitar tuh yang tadinya sangat bisa tiba-tiba sangat akrab dengan kita, atau bahkan sebenarnya nggak kenal sama kita, tapi dia bisa mengakui dia kenal sama kita. Gitu. Jadi kadang ada teman gue tuh, Vin, lu dapat salam dari si A. Hah? Siapa tuh? Si A katanya kena teman lo di sini. Yang mana ya gitu. Jadi pernah kayak gitu sampai dengan di posisi era bisa yang tiba-tiba orang-orang itu ya nggak mau in touch sama lo. Ada gula ada semut kalau bahasanya. Ya gitu. Jadi kayak seakan-akan tuh kayak kalau ketemu lu tuh kayak gue bagi kerjaan dong gitu. Kayak avoiding. Iya, avoiding gitu. Tapi masih mending lah gue cuma minta kerjaan ketimbang minjem duit kan. Yes. Nah, lebih ribet lagi tuh gitu. Bener. Nah, Kalau gue mendingan minta daripada minjem. itu dia. Kalau minjem mesti balikin lu. Oh, minta kan dapet gitu. Tahu aja Bapak. Dia tadi Adit bilang 20 tahun lebih ya, udah malang melintang di dunia persilatan entertainment. Lo udah bisa ngomong enakan host apa ini itu. Terus seperti yang tadi lo omongin, ada golden era, ada terus udah gitu udah abis nih eranya. Lo pernah kepikiran untuk totally meninggalkan dunia entertainment atau gimana? Dan karena setahu gue kan lo juga udah punya bisnis nih. Nah, apakah dengan lo buka bisnis itu adalah turning point lo ketika lo ngerasa kayaknya era gue udah enggak nih? Atau lo memang punya sense of business, emang gue pengen bisnis gitu loh? Ntar dulu. Lu pegel. Jadi tadi gue perhatiin Kartu merah. kayak nyariin kursi. Lu pegel. Mau jatuh. Gini. Jadi lapar kayaknya dia. Pengen duduk kayaknya kameramen gue. Oke, gimana? Jadi sebenarnya gini, balik lagi ke golden era itu. Jadi gue ngerasain ketika SD, terus golden era iklan. Ya. Terus habis itu flop. Habis itu golden era di model. Di majalah Aneka. Ya. Laku. Habis itu flop, golden era di FTV. Siap. Flop, golden era di sinetron. Gitu. Jadi itu yang gue baca adalah si fluktuatifnya di dunia entertain ini. Ya. Ketika kita di atas, kita bisa punya banyak cadangan duit lah, Betul. saving gitu. Tapi ketika kita lagi drop itu ya kita harus pinter-pinter ngelola duitnya seperti apa kan gitu. Nah disitulah gue belajar, oh ternyata kalau ketemu dengan manusia-manusia yang emang sekiranya ketika zaman dulu, ketika gue flop mereka gone, ya gue yakin gue suatu saat pasti bakalan naik lagi. Betul. Entah di bidang mana ya pasti akan naik lagi. Betul. Nah ketika naik lagi itu yang ada di sekitar gue yang stay sama gue, yang tetap memperlakukan gue sama seperti itu, ya itu yang akan gue bantu. Yang ada di otak gue selalu begitu. Tapi kalau ketika ketemu orang-orang yang tiba-tiba yang tadi ngilang, pas ngeliat gue naik lagi terus tau kayak, Vin apa kabar? Ya baik-baik. Udah sekedar kenal aja gitu. Nah balik ke yang tadi Bajalantik bilang, bisnis itu. Ketika kita flop itu kan ya untuk surviving kan kita harus punya sesuatu kan untuk bertahan hidup itu. Nah itulah dimana gue mencoba untuk bisnis gitu, untuk surviving tersebut. Tapi bukan berarti juga seperti yang kan ada tuh bro, gue di entah dari media mana gitu ya, judulnya cukup menjatuhkan banget gitu. Serius loh? Iya, jadi udah nggak laku jadi begini gitu. Persis kayak gitu. Dulu kalau nggak salah Bro Uya pernah digituin tuh. Lo lihat Uya kayaknya kayak apa sekarang tuh. Gue gitu banget tuh ada judulnya tuh maafin yang dulu sangat laris di FTV sekarang memilih menjadi penjual gorengan gitu-gitulah. Ya buat gue sih ya udahlah, kalau mereka menulis apapun bebas terserah lo lah gitu. Cuman pas gue ya gue sih no problem, gue mau itu jual clickbait apa gitu. Vin. Iya clickbait gitu. Cuma kan buat orang sekitar melihatnya kan jadi kayak, mas gue memicu. Sangat berbeda ketika kalau dia nulis gini, Malvino yang dulu laku di FTV sekarang memilih untuk berbisnis. Yes, exactly. Simple as it. Iya, exactly. Same meaning tapi beda konotasi banget. Betul, gitu loh. Yang satu betul. sangat menjatuhkan, yang satu masih menjaga gitu loh. Tapi sayangnya emang media-media, most of media-media yang seperti itu kan ngasih labelnya. Kira-kira kenapa? Gitu. Teman-teman Lampoti kira-kira kenapa? Karena mungkin nih menurut gue ya, correct me if I'm wrong. Karena basically memang manusia itu mungkin agak suka atau gemar melihat penderitaan orang lain. Iya, itu juga. Karena gue perhatikan hampir semua program yang menjual atau memperlihatkan atau mempertontonkan penderitaan itu yang laku Di Indonesia. Yes.
Iya emang gitu. Ya. Ya, Gitu. ngomongin kayak tadi lo bilang, masa turun naik. Di dunia entertainment, menurut lo tuh masa yang paling bukan masa, yang paling gak enak dari dunia keartisan tuh apa? Jadi kayak misalnya gini, aduh kerjanya lama, atau honornya lama, atau apa? Ya pasti sih sama lah, sama semuanya pasti sama jawaban. Sama ya? Honornya. Template ya Pak ya, template jawabannya gitu. ya. Bahkan dulu ya gue sempat punya ide gitu. Jadi kayak wah kalau gue ketemu satu investor yang bisa punya daya Ya, pokoknya duit yang ya. besar gitu, ajakin kerja sama, bikin satu kayak agency yang bisa kasih cash langsung ke talent-talent itu. Betul. Tapi potongannya mungkin agak tinggi dikit nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi pasti, Nalangin. Iya, tapi Iya. pasti gue yakin talent-talent itu pasti pada mau tetap. Mau. Nggak apa-apa. Langsung semua ke dia. Potong 25% nggak apa-apa, yang penting gue cash terima dapat. Gue baru ngomong gitu tuh Lo tapi bikin tadi deh. di mobil. Lu bikin ntar gua ke lu. Amin aja. Amin aja. Cari investor. Amin aja dulu Vin. Dan ini Betul. kan mungkin akan ditonton oleh orang-orang yang iya Iya. juga ya. Iya. Tolong Gitu dong loh. jadi investor. Benar. Lumayan tuh potongannya gede, tapi kan Iya. ya nunggunya nggak lama, paling setahun. Lu jangan ngomong gitu, nanti kagak ada investor yang mau. Terus udah gitu, Vino sekarang kan sudah menikah. Yap. Anak berapa? Satu baru. Umur Empat Lucu tahun. banget. 4 tahun. cewek. Menikah di tahun berapa? 2010. Jadi lama dapetnya. Oke, 2010 berarti. Nah, gue agak ini sedikit nih, Hmm. agak melenceng sedikit. Memutuskan untuk menikah di tahun 2010 itu kan artinya lo masih berkarir di Yes, entertainment betul. ya. Iya. Nah, itu lo kayak yang ya sebagai laki-laki single top gas aneka dan udah malang melintang seperti gue bilang, itu lo kayak ngerasa aduh nanti kalau gue kawin, kalau gue nikah, gue Turun popularitas gue nih. Iya, gitu. ada nggak Sempet lo perasaan pikiran gitu? Gimana Jadi tuh, gini, Vin? dulu tuh ya, yang ada di kan turun popularitas itu dengan nggak bisa gonta-ganti pacar tuh beda. Yang ada di otak gue zaman dulu adalah wah kalau gue nikah gue nggak bisa gonta-ganti pacar lagi nih gitu. Itu doang gitu. Bukan Gua- turun popularitas. Enggak, gue ya, nggak Bos? kepikiran ke situ. Jadi orang bilang lo ntar kalau lo nikah, lo cowok tuh bisa turun popularitas. Gue nggak percaya itu. Tadinya, gitu. Nah terus ternyata ketika udah menikah emang ada beberapa faktor yang baru kebuka di otak gue gitu Oke. loh. Jadi kayak let's say misalkan gitu, karena muka gue yang seperti kalian bilang masih begini-begini aja, tapi masyarakat taunya gue udah nikah, akhirnya peran itu bingung mau ditaruh di mana. Oh, ini yang kamu rasain ya? Iya, Oke, gitu. oke. Dan itu udah gue tanya kemana-mana juga gitu. Misalkan kayak, jadwal gue kosong nih, Vin, kita tuh bingung Vin mau taruh di mana. Mau Gimana? taruh lo di bapak, baby face. Iya, belum terlalu ini gitu. Tapi kalau mau ditaruh sebagai anak sekolah udah orang tahu lu udah punya anak gitu. Iya. Jadi kayak masa bingung gitu loh kalau orang bilang. Nah, gue pengen cobain tumbuhin ini kagak bisa-bisa. Oh, pakai Kagak itu. bakat gue. Udah nyobain tuh merek-merek orang bilang diminum, dioles, diapain. Sampai gue mandi pakai itu. Kagak bisa. Wah, gue sebel banget dah. Oh, iya, jadi teman-teman apotek nih, mungkin kalau masih ada yang bingung, kalau lo jadi seorang aktor, cowok lah, ini gue cowok, Vino cowok. Cowok ya? Itu ada cowok ya kan. Kencengin dikit. Bautnya kencengin. itu ada masa transisi. Iya. Yes. Ketika kita dari pemeran utama remaja mungkin sampai agak mature sedikit, terus kita udah menikah, punya anak, mau jadi peran bapak-bapak masih kemudaan. Iya. Mau ditaruh di peran remaja udah ketuaan. Iya gitu. Nah, jadi harus pinter-pinter main nabung kau. Nah, itu. Karena di masa-masa seperti itu kritis itu. kritis itu, Iya. sulit itu. Ngomong-ngomong ini mau tayang di mana di Medan? Di mana ya? Lucu deh. TV roaming ini nampaknya. Terus udah gitu istri cemburuan apa enggak? Oh enggak, dicuek banget. Pacaran berapa lama sebelum menikah? Pacaran tuh 3 tahun kayaknya. Oh, 3 lumayan tahun apa lama 2 tahun? ya. Iya, di antara itu deh. Oke. Gue pikir 3 hari, lu kan waduh. Dulu. Yang kocak tuh ya dulu tuh waktu gue akhirnya memutuskan untuk menikah, kan gue akhirnya menanyakan alamat teman-teman kan. Zaman dulu kan kita masih pakai Yeah. undangan Yoi, kan. Jadi kayak, ha-ha. gue bagi alamat dong gitu. Mm-mm. Buat apaan gue mau ngirim undangan? Undangan apaan? Gue mau merit. Hmm. Gitu. Iya, pasti pada nggak percaya Pin ya. Kok mana mungkin lo merit? Emang gue mau merit emang kenapa? Gak mungkin Vin, udah lalu pasti masih pengen cari-cari cewek. Udah. Gila, berarti Jadi- label itu lumayan juga loh, Vin. Jadi apa sih maksudnya? Ya banyak yang nggak percaya gitu. Vin bener. Ada yang gini. Beneran Vin? Iya. Serius Vin? Iya. Jadi kayak banyak yang nggak percaya kalau gue emang saat itu emang mau menikah gitu. Dia mas boy nih teman-teman apotek. Mas Bang. Udah artis, ganteng, hobinya balap.
Woi, Paket lengkap tuh. kenal Tuh lo kalau di dia. McDonald tuh paket lengkap tuh. mahal tuh ya. Happy Meal dong dapat mainan. Dapat mainan. Jadi udah 12 tahun berarti ya kurang lebih nikah. Iya, betul, Ya. 12 tahun nikah. Tadi kalau boleh cerita sedikit, kamu bilang emang agak lama dapat anaknya. Yep. Itu memang kalian santai gitu, kayak ya udah take our time deh, kita santai aja, atau apa ada alarm begitu? Kayaknya harus ini nih gitu. Gimana tuh kalau boleh tahu? Jadi sampai dengan 4 tahun nikah kayaknya. 4 tahun Oke. nikah tuh baru mulai kepikiran tuh. Oh. Jadi kayak wah kok nggak dapet ya gitu. Nah habis dari situ baru deh kita mencoba untuk ya treatment lah ya, berbagai macam cara lah gitu. Sampai dengan istilahnya kita berbagai macam cara tuh bener-bener berbagai macam cara, dari yang medis sampai non medis sampai di luar akal sehat. Gue ngebayangin ini lama nih. Jadi kan ya Indonesia lu tau lah bro, di kita Yes, tuh banyak yang yeah. kayak coba aja datang ke ini Yeah, tempat ini yeah. gitu ya, dibaca dikasih apalah apa gitu ya, tetap kan efek juga. Sempet disembur juga. Sembur. tuh sempet gak ya tuh. Sempet gak ya? Sembur. Pernah gak disembur ya? Nah itu sampai dengan maksud gue ya banyak juga orang bilang, ini bukannya mau ngomongin tempatnya salah atau bukan ya gitu, Yeah. tapi kan orang bilang coba umroh deh gitu, minta di sana langsung, itu manjur gitu. Ya gue udah coba lakuin hal itu juga, gak dapet juga. Ya gitu. kalau Allah bilang belum ya Vin Yes, ya. persis, exactly. Jadi maksud gue akhirnya di situ gue mulai buka lagi, ternyata banyak mitos-mitos juga yang emang harus, ya kita harus tahu emang ya lu harus realistis juga gitu, karena kalau terlalu kemakan sama mitos-mitos itu ujung-ujungnya lu bisa kejebak dengan penipuan juga. Ya. Gitu. Kadang-kadang yang gak diniatin itu malah yang jadi. Nah, Iya. gitu. Nah, kemarin itu jadi intinya adalah setelah gue pulang ya dari berbagai macam cara itu, terakhir program di rumah sakit kan. Gak dapet juga. Nah, tapi ketika program dengan rumah sakit tersebut kan kebetulan itu ada kerjasama. Nah, itu kan yang kita blow up di sosial media. Yes. Gitu. Nah, ketika udah selesai masa kerjasamanya dan masih belum berhasil, ya kita pikir udahlah berarti saatnya kita pacaran lagi aja deh. Ya. Gitu kan. Nah, jalan berapa bulan dapat. Hamil. Iya. Masya Allah. Nah, ketika dapat itulah kenapa kita rahasiain. Iya. Kenapa? Karena ya buat gue ini bukan hasil dari siapa-siapa. Ini benar-benar murni dari Allah. Betul. Gitu. Jadi maksud gue jangan sampai ada yang mengambil keuntungan dari situ. Iya. Kenapa gue bisa bilang kayak gitu? Karena ketika gue mencoba untuk dapetin anak, hampir semua tempat yang gue datengin yang medis itu semua mengatakan Inul kesini. Oh iya. Iya. Kok. Jadi gue mikir ini kok semua mengatakan Inul kesini tuh jadi kayak Stereotyping. iya gitu. Jadi maksud gue kayak Nge-label. lu semua mengakuin atau bener di sini atau mungkin pernah datang ke situ kali ya, tapi berhasilnya mungkin bukan di situ, kan kita nggak tahu gitu loh. Betul. Nah maksud gue akhirnya gue sama Ina memutuskan yaudah deh kita sembunyiin aja tentang kehamilannya sampai dengan pas udah lahiran baru kita kasih tahu gitu. Karena jangan sampai tadi digoreng, bener loh. dipakai di mana-mana gitu loh, maksud gue ya. Taking advantage Taking lah. Iya gitu Iya. maksud gue gitu. Dan Iya. akhirnya ketika lahir ya orang pada kaget jadi wah gitu. Nggak usah kaget kan sama bininya, sama Iya. lakinya. Vin, nih semua udah nih, ya kan, dari modeling teman-teman apotik, terus Host. jadi host, jadi Artis, aktor. jadi presenter, dancer, enggak ya dancer enggak ya? Jangan Belum, salah, dulu belum. aneka fashion dance. Oh bro. iya, Oh iya benar. benar. Sekarang nih ada fenomena terbaru nih teman-teman apotik. Apa tuh? Ini kan kita 2024 mau ada pilpres nih. Nah, itu dia. Pasti banyak artis-artis yang diundang nih, partai-partai. Oke. Lu termasuk yang diundang? Diundang sih diundang, cuman Ada pertimbangan tertentu nggak lo kalau menerima invitation atau ajakan Pinangan. untuk terjun ke partai politik atau ke dunia politik? kalau ditanya beneran seperti itu ya, realnya banget itu adalah gue tuh sebenarnya berani melakukan sesuatu kalau gue paham rootsnya. Ya. Itu gue selalu gitu. Jadi gue nggak berani menerima sesuatu yang emang gue totally zero di Blind. situ, blind. Gue nggak berani. Kenapa? Karena ujung-ujungnya akan merugikan orang lain. Betul. Gitu. Nah, kalau ada yang menawarkan ke situ, kayak kemarin pernah ada yang nawarin juga, ya mungkin gue akan, karena sedikit banyak kan adik gue kan juga kebetulan dia berorganisasi juga, begitu juga. Bokap gue juga walaupun dia
berorganisasi tapi di otomotif gitu Betul. maksudnya gitu-gitu. Jadi ya sedikit banyak gue ada pelajaran lah gitu. Hierarkinya tuh lo tahu Iya, organisasi gitu. kayak Terus gitu. Cara berorganisasi Cara- yang baik dan benar Iya, seperti gitu. apa ya. Terus ya yang kayak orang-orang bilang nggak ada musuh yang abadi, nggak ada teman yang Yes. abadi juga gitu-gitu kan untuk di politik segala macam gitu. Jadinya akhirnya kalau ada yang tawarin gue ya gue berani aja gitu. Cuman gue mesti tahu bener secara detailnya gitu. Betul. Dan Gua detailnya setuju. ini juga reasonable apa enggak Mm-mm. gitu, make sense apa enggak gitu. Jangan sampai ntar kita ketipu lagi kayak film waktu itu dia. Ya, dua ya kali kan? di prank Dua dong kali lo dong sama di gue. prank gitu kan gitu. Tapi emang itu benar teman-teman apotek, karena memang umumnya public figure gue rasa nggak cuma di Indonesia ya, di luar negeri mungkin di Bollywood, di Hollywood juga sama. Karena dianggapnya kan punya massa, Iya. Yes, punya betul. penggemar setia. Hmm. Jadi kalau memang dikasih kesempatan untuk terjun ke dunia politik, apalagi ada yang memodalin atau memotori, itu secara gue rasa hal yang lumrah lah. Mm-mm. Cuman masalahnya di sini harus mawas diri. Hmm. Apalagi kalau kita memang belum pernah memiliki Situ. background sama sekali di bidang Betul. politik. Ini bisa tips juga nih buat teman-teman nih, buat yang mau atau sedang mencoba. Mencoba. Nah, di situ yang jelas sih gue percaya nih ya. Ini gue nih ya pribadi ya. Gue percaya dari dulu baiknya orang berpolitik itu, kalau lo politik kan lo mikirin hajat hidup orang banyak ya. Iya betul. Karena wilayah atau dapil atau apapun itu istilahnya yang lo dicalonkan dan lo kemungkinan akan menjabat di situ sebagai wakil rakyat atau pejabat sementara. Iya. Itu kan berarti kan lo mendapatkan amanah. Iya betul. Iya. Ya nggak sih, kepercayaan gitu loh. Lo sanggup nggak nomor satu itu dulu? Pertanggungjawaban. Berarti kalau kita bicara sanggup, lo mesti mikirin hajat hidup orang banyak pada saat kurun waktu tertentu ya, selama lo menjabat. Harus ada yang lo kalahin dong. Yes. Waktu nomor satu pasti. Iya benar. Waktu buat keluarga, waktu lo mungkin mencari uang atau Iya, mencari nafkah apa. Betul. Jadi gue dewasanya kalau menurut gue, balik lagi, lo udah harus siap dulu secara finansial terutama, Iya betul. dan kematangan emosi. Ya. Itu yang selalu istri gue omongin ke gue. Lo yakin udah siap lo secara finansial? Bukan? Karena balik lagi, jangan lo jadikan kesempatan ini untuk mencari uang gitu Iya, loh. Betul. Setuju. Kalau setuju. bisa. Karena orang udah tahu figur-figur kalian nih, Mhm. ya nggak? Jadi jangan sampai ala dia nggak bisa apa-apa, artis doang, kan nggak enak Iya. ya didengar seperti yang lo bilang tadi. Gue harus tahu roots ya, Iya gitu. ya nggak? Kalau nggak tahu, Ya kita bisa disampah-sampahin jadinya Iya. gitu. Asli, Ah, asli, iya, asli. iya itu dia. Jadi kalau misalnya boleh memilih nih, kalau itu kan tadi politik hanya wacana-wacana aja ya. Iya. Antara bisnis sama entertainment. Nah. Kalau lo boleh disuruh milih, lo milih mana, Vin? Wah agak susah ya. Karena pertama kali gue nyobain yang namanya bisnis tuh bahasa kerennya ya. Ya, Ini usaha. kalau Dagang. bahasa itu aneh mencoba untuk berjualan berdagang Dagang, itu pertama betul, itu betul. SD bro. Mm-mm. Oh ya? Iya SD. Jadi Dagang apaan, Vin? jadi zaman dulu inget ya, zaman dulu tuh kan kita ada Togel? bukan kirain. dong. Porkas, Oh, kok kirain. zaman dulu porkas SD SB, Kali. porkas. Gue pikir lo mau ngomong stensil Pak. Anjir. Ini ero. Terus, Itu gue pertama kali itu nyobain ini kayak menyewakan buku komik di komplek gue. Bukan komik Petruk dan Gareng kan? Bukan. Jadi zaman dulu jadi gue dulu tuh suka banget beli komik. Terus akhirnya nyokap gue tuh bilang, "Coba aja bikin kayak perpustakaan di rumah kamu sewain." Ya itu zaman Gitu. Kung Fu Boy, Iya gitu-gitu. Tiger Wong, Street City Fighter, Hunter, Street Iya, Fighter gitu. ya. Nah, itu jadi gue di rumah gue pajang terus ya gue coba sewain itu. Dan ternyata Zong. jalan. Anjir, gue pikir Zong, nggak dapet duit, komik gue hilang. soalnya nyewa ya. Iya gitu. Tapi mas gue itu lesson learn banget untuk pertama kali gitu. Jadi kayak oh ternyata begini ya nyari duit yang di luar syuting gitu loh. Nah akhirnya berlanjut tuh coba bisnis ini lagi yang lain-lain gitu. Sampai dengan terakhir sekarang ini ya di kuliner ini. Boleh gue dong cobain di-spill, gitu. Kak. Kalau Kakak sekarang ini Apaan aja? sekarang tinggal 2. Apa tuh? Satu hotdog boy enak tuh. Gue sering tuh beli hotdog boy. Iya. Lu mesti cobain kalau yang belum nyobain, enak. belinya di Galaxy Bekasi. Aduh. Tuh. Iya. Khusus. Saya di sana Khusus di Galaxy Buat Buat yang warga. di Bekasi. Terus cobain hotdog boynya ini. apa lagi? sama satu lagi bikin ayam kremes Pramesti namanya. Oh, itu di mana, Vin? Di Kemang, di Duren Bangka, ya Kemang Timur jatuhnya. Oh, Duren ya. 3, oke, oke, Duren oke. 3. Tahu. Ya, situ. Nah, tinggal 2 itu. Sebelumnya ada kayak kopior, ada tahu go, ada bakwan deh, ada pisang pop, itu udah pada tutup semua kebetulan. Tapi gitu. one thing for sure yang gue belajar dari lo tuh orangnya gigih banget loh, Vin.
Biasanya orang 1 kali 2 kali udah. Tekun ya. Lo gigih Tekun. Gigi Lo disebut-sebut. Lo simpen. namanya gigi. Oh gitu. Nggak, tapi Jadi ini istrinya Raffi. Gigi? Oh, BA. jadi itu yang gue lihat dari lo. Karena ada loh orang-orang yang nyoba 1, 2, deh. Kalau lo gue lihat ini banget tekun gitu loh. Karena mungkin nggak tahu ya, gue dapet pelajaran dari bokap gue juga ya, agak sedikit berbeda juga mindsetnya dalam arti gini, kayak semangat itu sifat Tuhan gitu loh. Nah jadi yang harus lo ikutin adalah sifat-sifat Tuhan gitu. Jadi kalau ada yang bilang lo gagal karena lo diuji Tuhan, itu bukan Tuhan yang nguji lo, itu setan yang nguji lo gitu loh. Jadi setan nguji lo supaya lo drop dan lo nggak percaya Tuhan. Jadi sebenarnya itu permainan setan gitu loh. Nah, jadi akhirnya gue belajar, oh berarti yang harus gue pertahanin adalah ya si sifat-sifat Tuhan ini gitu loh. Kalau gue terlalu terlena dengan tipu daya si setan ini ya gue akan drop. Yeah. Gue akan jatuh, gue akan cenderung diem, setannya bahagia gitu. Jadi gue pernah dengar tuh ada yang bilang ketika lo melakukan kesalahan, ya setan itu cuma bakal bilang ya biarin aja dia sedang melakukan hal yang gue mau gitu. Tapi ketika lo melakukan jalan yang benar, hal yang benar, di situ baru setan akan turun tangan untuk ikut campur gitu loh. Nah, wah berarti gue setan banget dong ya. Gue kadang suka gitu tuh. Kalau gue habis ngejalan temen gue, biarin. Aduh. Tapi bro, kan kita pernah ngobrol tuh yang dulu juga bilang kan kayak ya di dunia ini emang setan tuh bisa berkuasa banget gitu. Yeah. Tapi ya di situ gue setuju banget. Kita itu harus, gue nggak tahu ya kalau gue pribadi ya. Kita harus mengetahui tata cara kerjanya setan supaya kitanya itu nanti nggak ketipu. Exactly. Berarti harus temenan dulu sama setan ya? Nah, kayaknya gitu kayaknya. Pergilah kau setan, jangan ganggu. Oke, ini adalah segmen spesial dari podcast kita Apotik Say Something. Aku mau di segmen ini Vino mungkin nyanyi. mau. Jangan bro, jangan bro. Wah gila, itu material bisa berubah arah tuh kalau gue nyanyi. Kamu say something untuk orang yang paling berarti buat kamu, atau mungkin anything, buat Vin. anak kamu, atau buat istri, buat orang tua, anything. Ini jejak digital brotherku. Yeah. Jadi lo buat diri lo sendiri boleh di future, buat self reminder, buat orang tua, buat anything lah. Anyone. Say something. Nyanyi lagu Say Something. Iya, say something. Jangan. Ya, say something buat siapa aja. Yep, yang pasti sih kalau buat kayak istri, anak, terus buat orang tua gitu. Pokoknya kalian nggak perlu khawatir lah, intinya seperti itu. Dalam artian ya kalian akan tetap melihat Vino ya seperti ini gitu. Ya dengan gaya yang sama gitu. Mau dalam kondisi bagus ataupun dalam kondisi super hancur pun ya gue akan tetap seperti ini gitu. Jadi dalam artian gue nggak akan mau menyebarkan bad vibes ke orang-orang yang gue sayang, karena gue nggak pengen mereka itu jadi worry sama gue gitu loh. Karena lagi-lagi gue bilang kalau udah worry itu udah ya ilmunya setan udah masuk berarti di situ. Jadi gue lebih memilih untuk ya udah lo nggak usah worry, nggak usah khawatir. Kalau kadang-kadang kan kalau orang kan ada yang berpikir, wah lo lagi nggak tayang-tayang di TV nih gitu, lo ada duit nggak gitu? Ada. Padahal dia nggak tahu, mungkin kalau ATM gue tinggal 120.000 gitu. Tapi itu akan gue bilang ada gitu. Karena biar gimana pun juga gue nggak pengen bikin mereka tuh khawatir dengan kondisi gue. Karena kalau mereka udah khawatir, it means mereka akan khawatir. Kalau mereka udah khawatir, gue takut mereka jadi takut. Takut itu sifat setan lagi gitu. Jadi gue nggak pengen hal-hal tersebut tuh menjangkiti mereka dan buat mereka worry. Jadi ya sampai kapanpun, sampai dengan titik darah penghabisan gue ya gue akan fight buat keluarga gue, buat orang-orang yang gue sayang gitu. Intinya gitu aja. Mantep banget. Keren. Gue banyak banget loh dapat pelajaran dari lo hari ini. Terima kasih banget. Padahal rumus fisikanya baru mau Bapak guru les ya, guru les, bukan guru les ya, guru les. Jadi hari ini alhamdulillah gue banyak banget dapat pelajaran dari Malvino, banyak banget insight dari Malvino, dari ya tentu saja pengalaman hidup tuh emang itu yang namanya pengalaman guru yang paling berharga ya, makanya dia betul. bisa ngomong kayak begitu. Anyway, terima kasih banyak Malvino. Kita doain segala macam bentuk usahanya insya Allah berkah dan sukses. Maksud dan hasil. Ya.
keluarganya juga bahagia dunia Amin. Amin. Ya, thank you for watching. Terima kasih sudah stay tune. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on juga notifikasinya dan follow juga semua akun sosial media kita. Penting tuh. I see you when I see you and Good night.